PPATK mengungkap sepertiga lebih atau 36,67% dana proyek strategis nasional masuk ke kantong ASN dan politisi. Mengapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana membongkar kasus ini? Kami akan bahas bersama Kepala Biro Humas PPATK Natsir Kongah dan pakar hukum Hipnu Nugroho. Selamat petang Pak Natsir, Pak Hipnu. Selamat petang, apa kabar Mbak? Oke, kabar baik, tapi ini kabar yang kurang mengenakan kita dengar ketika PPATK menemukan ada 36% dana PSN mengalir ke ASN dan atau politisi. Ini bisa dipastikan bocor atau terjadi tindak pidana korupsi nih Pak Natsir? Ya indikasi itu ada ya. Hmm. Jadi memang proyek strategi nasional ini menjadi perhatian khusus juga ya buat PPATK agar pelaksanaan pembangunan itu berjalan optimal. Karena ini kan semua proyek-proyek strategis yang diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga Oke. kita semua ya, elemen masyarakat turut serta ikut mengawasi Hmm. khususnya PPATK ya. Hmm. Dan Ya, ya dari ya situ silakan. kita memang melihat ada aliran dana ke kantong-kantong para oknum politisi maupun ASN. Seperti itu Mbak. Mhm. Dan temuan dari PPATK ini hanya data tahun 2023 saja atau dari tahun-tahun sebelumnya? Ya memang untuk tahun-tahun politik ini konsentrasi kita bisa lebih mengarah ke sana gitu ya, lebih Mhm. banyak perhatian ke situ. Nah, Hmm. seperti itu Mbak. Oke, mengalir ke ASN dan politisi. Kalau kami boleh tahu siapa saja itu, Pak Natsir? Ya kalau nama ya tentu kita nggak bisa sampaikan di sini. Oke, Tapi kepada penegak hukum itu sudah cukup terang benderang ya. tapi di posisi mana mereka yang disebut ASN dan politisi yang menerima aliran dana dari PSN itu? Tentu yang pihak-pihak yang terkait ya dengan proyek-proyek besar Mhm. yang ada tadi. Dari level mana saja, Pak Natsir? Hampir semua level ada ya, tapi tentu porsinya berbeda-beda seperti itu, Mbak. Hampir semua level. Artinya level pengambil keputusan dalam arti sampai menengah lah ya. Oke, pengambil keputusan sampai menengah. Proyek-proyek strategis nasional apa saja yang ada aliran dana yang mencurigakan ke ASN dan politisi itu? Ya banyak ya, seperti karya-karya itu ya, terus di beberapa proyek lain gitu ya. Hmm. Oke, baik. Prof. Hipnu, jadi bagaimana seharusnya penegak hukum menindaklanjuti data atau temuan PPATK ini? Iya, kita apresiasi PPATK Mbak Cindy, karena PPATK yang selama ini hanya memberikan transaksi informasi mengenai wajar dan tidak wajar. Tapi sekarang ada suatu progresif terhadap bagaimana adanya aliran-aliran dana yang masuk pada kelompok ASN tertentu. Ini yang harusnya tugas BPK, tugas BPKP. Karena kalau kita lihat suatu korupsi, itu adanya lemahnya pengawasan, lemahnya kontrol, kan Oke. gitu. Sekarang pertanyaannya BPK apa yang disampaikan? Karena BPK tersandra, kasus BTS kena, kasus Hmm. Maluku ada, kan demikian juga. BPKP nggak ada suaranya, sehingga kita dukung ini sumber informasi yang dilakukan oleh PPATK, penegak hukum harus siap. Mhm. Karena ini Mbak, ini kan duit utang loh, Pak Natsir ini duit utang loh Mbak. Iya, iya. 36 itu mengalir, tadi saya baca, dan 36 digunakan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan tupoksi strategi nasional. Mhm. Ini yang mungkin ke arah politisi, kan itu dilakukan. Oke. Sehingga ada kegiatan-kegiatan yang sebelum tidak ada, tapi tidak ada pada kepentingan kelompok tertentu. Ini kan suatu luar biasa. Artinya apa? Bahwa pembangunan 1.500 T itu hanya dapat dilakukan hanya 400-an. Separuh hanya dilaksanakan. Ini luar biasa. Sehingga kalau seperti ini pekerjaan penegak hukum, apakah itu KPK, apakah itu kejaksaan, polisi, harus bahu-membahu mengantisipasi, mengerem, ya, apalagi IKN ini. Jangan sampai duit utang itu menjadi bancaan yang menjadikan anak cucu kita menjadikan suatu beban tersendiri. Oke, kita selama ini sering berbicara juga Prof. Hipnu soal bagaimana praktik tindak pidana korupsi dari proyek-proyek lewat pengadaan, kemudian lewat juga dalam tanda kutip upeti kepada pihak-pihak tertentu untuk bisa melancarkan jalannya proyek ini. Apakah Anda melihat praktik itu juga?
Sepertinya seperti itu. Pak Nasir agak ragu-ragu tadi ya. Kita wasilah. Satu, pertama, yang bertanggung jawab adalah kementerian yang melaksanakan. Oke. Siapa itu kementerian tadi? Kementerian. Kita nggak menyebut lah kementerian. Yang kedua, kementerian ini biasanya kalau kita lihat suatu bentuk modusnya, ada suatu permainan antara vendor. Jadi walaupun sudah ada LPSE, tapi penggiringan pengarangan pada kelompok tertentu, pada suatu kolega tertentu, sehingga menengah pada kolega tertentu. Ini yang menjadikan situasi tidak bisa bergerak. Satu. Kedua, adanya suatu informasi-informasi yang sudah bocor kepada siapa lelang itu akan dimenangkan. Ya. Ini yang kita lakukan. Ketiga, pengawasan-pengawasan kontrol yang sangat amat lemah, Mbak Cindy. Sehingga sampai 36% itu menjadikan hilang kepada oknum-oknum tertentu. Ini luar biasa. Oke. Ini tanggung jawab pengawas menurut saya, bukan PPATK sebetulnya. Maka kita ajungi jempol PPATK. Betul, ini tanggung jawab pengawas sepenuhnya menurut Prof. Hipnu. Tapi kan ini kita tadi disebutkan oleh Pak Nasir bahwa melibatkan politisi, melibatkan AS dari berbagai level, mulai dari menengah sampai pembuat kebijakan. Apakah ini bisa diungkap secara jelas? Sangat bisa sekali, Mbak. Tergantung mau atau tidak. Apalagi terkait politik sekarang ini. Kita kemauan, makanya di era sekarang ini namanya penegak hukum tidak hanya paham lihat hukum, tapi adalah keberanian. Nah, keberanian ini ya paling tidak seperti Pak Nasir ternyata nggak berani tadi menunjukkan siapa ABC dan sebagainya. Nah ini yang kita tunggu kan gitu loh. Cobalah Pak Nasir, PPATK sekaligus menentukan itu juga menginformasikan. Jadi tidak rakyat Mbak Cindy itu gundah loh siapa orangnya, seperti apa dan sebagainya. Walaupun memang data intelijen, tapi Mas, ini kan situasi kondisi yang darurat korupsi, sehingga percepatan identifikasi pada penegak hukum jelas ABC-nya, sehingga tidak menjadikan situasi yang gampang. Semuanya kan gampang, menduga-duga. Ada informasi tidak jelas, tapi ini kan berat. Ada informasi jelas, dialirkan kepada penegak hukum, KPK, kejaksaan, itu suatu luar biasa. Sehingga jangan sampai sekarang ini ketika penegak hukum berdasarkan pengembangannya kan itu. Ini kan selama ini kalau kita lihat kan penegak hukum kejaksaan pengembangannya, BTS pengembangan tersendiri, KPK pengembangan, sehingga baru dihitungkan oleh pada BPKP atau BPK. Ini yang keliru. Harusnya BPK, BPKP itu menginformasikan pada penegak hukum, ini loh ada suatu curigaan, ini loh ada suatu korupsi. Begitu, Pak. Baik, Pak Nasir silakan ditanggapi. Jadi Pak Hipnu, hasil analisis, hasil pemeriksaan, informasi yang kita miliki tadi hanya memang bisa disampaikan kepada penyidik ya, tidak untuk terbuka disampaikan kepada umum karena memang PPATK tidak memiliki kewenangan penyidikan, sehingga penyidiklah ya untuk menindaklanjuti dari informasi yang disampaikan. Dan kalau dilihat informasi yang ada itu tadi sudah terang benderang tuh Pak Hipnu. Petanya itu sudah jelas gitu ya. Terang benderang seperti apa Pak Nasir? Ya itu penyidik udah paham lah ya, karena kita selalu melakukan diskusi, koordinasi ya. Atau misalnya ada yang agak gelap itu kan bisa kita terangkan. Kalau mereka belum ada yang masih kurang jelas, kita lengkapi seperti itu. Nah, jadi memang koordinasi kita sejauh ini cukup baik lah ya dengan penegak hukum. Pak Nasir tadi ketika saya tanya soal PSN apa saja yang ada dananya mengalir ke politisi dan juga PSN hanya menyebutkan soal proyek-proyek karya-karya saja. Kalau bicara soal sektor nih, sektor mana saja nih Pak Nasir? Ya hampir di beberapa sektor itu ada ya. Misalnya? Sektor jalan tol Mbak Cindy, itu jelas. Ini Mbak Cindy ini kura-kura dalam pelaku. Oke silakan Pak. Ini kan masyarakat juga bertanya-tanya karena hanya disebutkan saja PSN juga banyak. Apakah semuanya? Kan apakah hanya tertentu saja? Ini kan juga menjadi perhatian publik. Iya, hampir merata lah ya di semua proyek itu ada. Hampir merata di semua proyek strategis nasional. Iya. Hampir semuanya IKN saat ini sedang berjalan, apakah juga termasuk? Tadi Pak Hipnu seperti detailnya nggak begitu bisa persis ya menyampaikan Mbak Cindy ya, tapi itulah secara umum hampir merata itu ada di setiap proyek. Oke, lalu bagaimana bisa dana PSN itu masuk ke ASN? Modusnya seperti apa? Apakah seperti yang kita tahu selama ini proyek-proyek, satu contoh yang kemudian jumlahnya sangat besar, BTS 4G, apakah modusnya juga seperti itu yang ditemukan oleh PPATK? Iya. Masih sederhana lah ya kalau para pelaku itu melakukan
tindak pidana asalnya korupsi dan melakukan pencucian uangnya itu masih cukup sederhana ya. Jarang ada yang agak agak apa namanya itu agak canggih seperti itu ya. Sederhananya seperti apa tuh maksudnya, Pak Nasir? Ya, uang hasil korupsi tadi misalnya dibelikan ke benda-benda seperti tanah, mobil, rumah, seperti itu. Mhm. Ada juga yang memang untuk dana kampanye, penukaran falas ke money changer, lalu kemudian sebagai sumber pendanaan kampanye di pemilu 2024. Ada juga yang penyetoran tunai dalam jumlah signifikan oleh nomine ke rekening pribadi calon anggota legislatif ya. Mhm. Ada juga penyaluran hibah yang ini terkait dengan misalnya APBD ya. Mhm. Rekening unit usaha fiktif yang diduga dikendalikan oleh anggota partai politik. Seperti itu Mbak Cindy. Oke. Kemudian juga ada penerimaan sumber dana dari luar negeri oleh rekening anggota, Mhm. partai politik, dan calon anggota legislatif. Oke. Modus lainnya kita lihat ada pemanfaatan juga rekening lain, non rekening khusus ya, di dana kampanye RKDK untuk kepentingan pendanaan Baik. kampanye di 2024 ini secara umum ya. Lalu Oke. kemudian ada yang sumbangan pribadi ya Mhm. ke rekening yang juga digunakan juga untuk Yang menggerakkan massa. dari PSN yang mengalir ke politisi dan atau ASN itu berapa dana yang terbesar yang dicatat oleh PPATK? Nah, saya nggak hafal itu kalau udah angka-angka seperti itu, Hmm. Mbak. Oke, baik. Jadi bagaimana tindak lanjutnya, Pak Nasir? Karena masyarakat juga menunggu ini akan diungkap sampai kemana temuan dari PPATK ini. Jangan sampai masuk angin lah di tengah jalan. Ya, jadi ini pesta demokrasi ini pesta kita semua rakyat Indonesia dan semua kita berkepentingan untuk mengawal agar dia berjalan secara optimal ya Mbak ya. Mhm. Kita berharap mendapatkan pemimpin yang punya visi, yang beradu argumentasi, bukan Oke. uang ya, bukan beradu money politik seperti itu Mbak Sidi. Jadi clue-nya ada hubungannya dengan pemilu 2024 ini ya? Iya, iya, itu Oke, kewajiban kita bersama. Bukan baik. begitu Pak Ibnu? Baik, Ya, kita tunggu nanti artinya bukan bagaimana pengungkapan dari temuan PPATK ini. Terima kasih Pak Nasir Kaunga, terima kasih juga Prof. Terima Ibnu. Kita kasih. sama-sama berharap bagaimana Malam. penegak hukum bisa berani untuk mengungkap kasus ini.